Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah membahas mengenai hadis Nabi yang menceritakan tentang jeritan ruh ketika jasad itu dimandikan. Ketika mayit itu dimandikan, ruh itu teriak. Nah, kita lanjut. Fa idza faragha min ghaslihi wa wudiya fi kafnihi wa shudda mawdi'u qadamaihi nadahu. Ketika sudah dimandikan jenazah tersebut dan diletakkan di kafan dan akan wasyudda mawdi'a qadamaihi dan diikat kakinya, sebelah kakinya kan sudah dimasukin di kafan, mau diikat, yang diikat kaki dulu. Ketika diikat, nadahu, ruh itu teriak, billahi, demi Allah, ya ghassal, wahai orang yang memandikan, la tashudda kafna ra'si hatta ara wajha ahli wa auladi wa akribai. Jangan engkau ikat dulu kepalaku ini. Jangan engkau la tashudda kafna ra'si, jangan engkau ikat kepalaku. Wajahku maksudnya, ada sebelah yang potongnya di sini. Jangan engkau ikat dulu. Hatta ara wajhi ahli, sampai saya melihat istriku. Wa auladi, aku melihat anakku. Wa akribai, dan aku melihat kerabat-kerabatku. Fa inna hadza akhiru ru'yati lahum, karena sesungguhnya hari ini adalah akhir aku melihat mereka. Ketika jenazah itu diletakkan kafan, sudah diikat kakinya, ruh itu jerit, jangan kau ikat dulu, kepala ini jangan kau ikat dulu sehingga saya melihat istriku, anakku, kerabatku. Fa innal yaum ufarikuhum wala arahum ila yaumil qiyamah. Karena setelah hari ini saya tidak akan melihat mereka sampai kiamat. Jadi perpisahan ketika diikat tuh ruh itu jerit, jangan diikat dulu di wajah ini, jangan diikat dulu sampai saya melihat istri, anak sama kerabatku. Karena hari inilah hari terakhir. Nanti akan berjumpa lagi setelah kiamat. Fa idza ukhrijal mayyit min dari, ketika jenazah itu dikeluarkan dari rumahnya, nada, ruh itu berjerit lagi, billahi, demi Allah, ya jamaati la ta'jilu bi hatta udi'a dari wa ahli wa akribai wa mali. Jangan engkau terburu-buru sampai aku berpamitan terhadap rumahku, keluargaku, dan keluargaku, kerabatku, dan hartaku. Jadi setelah jenazah itu dikeluarkan dari rumah, jenazah itu ngomong, ruh itu ngomong, jangan cepet-cepet, nanti dulu saya mau pamit dengan rumah, kerabat, dengan anak, dengan harta. Nak pamitan dulu. Tsumma yunadi, kemudian seruan lagi dari roh tersebut, billahi, demi Allah, ya jamaati taraktu imraati armilatan fa'alaikum la tu'zuha. Wahai jamaahku, wahai yang orang-orang sekitarku, aku tinggalkan istriku menjadi janda, maka engkau jangan sakiti dia. Wa auladi yatiman, aku tinggalkan anakku sebagai yatim. Fa'alaikum alla tu'zuhum, maka jangan kau sakiti anak-anakku itu. Fa innal yaum, karena hari ini, ukhriju, aku dikeluarkan, min dari rumahku, wala arji'u ilaihim, dan aku tidak akan kembali kepada mereka abadan, selama-lamanya. Nah, ketika dikeluarkan itu berarti jenazah itu teriak, jaga anak istriku, aku tinggalkan istri sebagai janda, anakku sebagai yatim, tolong jangan sakiti mereka. Itu pesan ruh. Wa idza wudi'a 'alal janazah, ketika jenazah itu diletakkan di atas keranda, yaqulu, ruh itu berkata lagi, billahi, demi Allah, ya jamaati, wahai jamaahku,
La ta'jilu bi hatta asma'a sauta ahli wa auladi wa akribai. Jangan engkau terburu-buru sehingga aku mendengar suara keluargaku, anakku dan kerabatku. Fa innal yaum ufarikuhum ila yaumil qiyamah. Karena hari ini adalah hari kita berpisah sampai hari kiamat. Fa idza humila 'alal janazah wa khatau biha thalatha khatawat. Ketika jenazah itu yang kan tadi sudah dimasukin keranda. Ketika keranda itu dibawa jelang 3 langkah yang membawa itu sudah keluar darinya 3 langkah. 3 langkah yunadi bisautin yasma'u kulla syai' illa tsaqalain. Roh itu menjerit lagi. Tapi jeritan tersebut tidak ada yang mendengar kecuali tidak semua mendengar, semua makhluk itu mendengar kecuali jin dan manusia. Jadi roh itu mendengar. Roh yang tidak mendengar itu manusia dan jin. Semuanya binatang dan lain sebagainya mendengar jeritan roh tersebut. Yaqulur roh mengatakan, ya ihibbai wa ya ikhwani, wahai kekasihku, wahai yang aku cintai, wahai kekasihku, wahai saudaraku, wahai anak-anakku. La taghurrannakumul dunya kama gharratni. Jangan engkau tertipu atas dunia sebagaimana saya tertipu. Ini nasihat berarti. Nasihat itu lagi-lagi manusia dan jin tidak dengar, semuanya mendengar. Ketika sudah melangkah 3 langkah, roh itu nasihati kita. Jangan engkau sampai tertipu sebagaimana saya tertipu terhadap dunia. Wala yal'abanna bikumuz zaman kama la'ibabi. Jangan engkau tertipu dengan kemajuan zaman. Jangan engkau tertipu dengan zaman sebagaimana saya tertipu dengan zaman. Wa'tabiru, maka ambillah ibrah, ambillah gambaran, ambillah contoh. Jangan seperti aku, maksudnya seperti itu. Kata roh tersebut. Fa inni khalaftu ma jama'tu liwarathati wa lam yahmilu min khati'ati syai'an wa 'ala dunya yuhasibuni Allah taala. Nah, fa inni khalaftu ma jama'tu liwarathati, karena saya mengumpulkan semuanya itu untuk ahli waris. Kan tidak dibawa. Ya, dunia dan lain sebagainya ketika sudah meninggal tidak dibawa sama sekali. Walam yahmilu, tidak bawa. Min khati'ati, daripada kesalahanku, syai'an sedikit. Wa 'ala dunya yuhasibuni Allahu, dan dunia Allah hisabkan padaku. Kan tadi jenazah itu seandainya dia bekerja dan lain sebagainya ketika meninggal tidak dibawa. Akan tetapi yang dibawa hisabnya. Dari mana dunia ini, harta ini, untuk apa, dan lain sebagainya, itu yang dibawa. Bukan duitnya yang dibawa, bukan hartanya yang dibawa, tapi pertanggungjawabannya. Dari mana dan untuk apa, itu yang dibawa. Wa antum tastami'uni biha, thumma la tad'una li. Wa antum tastami'una, semuanya itu mendengar. Summa la tad'uni li, summa la tad'una li, dan mereka tidak mendoakanku. Jadi seperti menyesal jenazah itu. Yang dikumpulkan semuanya tidak dibawa, yang dibawa hanya pertanggungjawaban. Berarti nasihat itu jangan sampai seperti aku. Itu nasihatnya roh pada kita. Wa idza shallu 'alal janazah, ketika jenazah itu disolatkan, waraja ba'du ahlihi wa asdiqaihi, dan setelahnya itu kerabat dan yang menyolatnya sudah pergi. Minal musalla, dari tempat solatnya, berarti sudah solat, sebagian ada yang pulang. Yaqulu, roh itu mengatakan lagi, billahi demi Allah, ya ikhwani, wahai saudaraku, inni kuntu a'lamu annal mayyit yunsa fil ihya. Aku tahu bahwasanya mayit itu akan dilupakan oleh manusia. Ya. Saya tahu engkau pasti akan melupakanku. Gambarannya seperti itu. Walakin la tansuni bihadi sur'ah. Tapi jangan terburu-buru engkau melupakan aku. Ingatlah dulu, saya ini baru disolatkan, belum dikubur. Jangan keburu dilupakan. Ingatlah dulu. Qabla an tadfanuni hatta tanzuru ila makani. Sebelum saya dikuburkan dan engkau mengetahui tempat kuburanku di mana. Dalam artian,
Dia nasihati jenazah ini, jangan pulang dulu, jangan pulang dulu. Tunggu dulu sampai saya dikuburkan dan engkau tahu kuburanku di mana. Itu permintaan ruh. Jangan terburu pulang. Wa ya ikhwani, inni kuntu a'lamu anna wajhal mayyit adbara minaz zamharir fil qulubil ahya, walakin la tarji'u bi hadhihi sur'ah. Saya tahu bahwasanya wajah seorang mayit, wajah seorang jenazah itu lebih dingin daripada air yang dingin. Maksudnya sudah pucat dan lain sebagainya, sudah ada auranya itu. Fi qulubil ahya walakin la tarji'uni bi hadhihi sur'ah. Dengan seperti itu jangan terburu-buru dulu. Tunggu dulu. Ya, Tunggu dulu sampai kubur selesai, jangan terburu-buru pulang. Fa idza wada'u 'inda qabrihi, ketika jenazah itu diletakkan di samping kuburannya, yaqulu, ruh itu berkata lagi, billahi, demi Allah, ya jama'ati, wahai jama'aku, wa ya ikhwani, wahai saudaraku, at'ukum wa la tat'uni, saya mendoakan kalian, akan tetapi kalian tidak mendoakan aku. Ini ruh yang mengatakannya, saya mendoakan kalian, tapi kalian tidak mendoakan aku. Fa idza wada'u fil lahdi, ketika jenazah itu diletakkan di liang lahat, yaqulu, dia berkata, billahi, demi Allah, ya warithi, wahai ahli warisku, ma jama'tu malan katsiran minad dunya, saya tidak mengumpulkan harta banyak daripada dunia, illa taraktuhu, kecuali aku tinggalkan. Illa taraktuhu lakum, kecuali aku tinggalkan untuk kalian. Ketika jenazah itu ditaruh di liang lahat, ruh itu mengatakan, saya mencari dunia dan lain sebagainya yang begitu banyak, kecuali saya tinggalkan untuk kalian, untuk ahli warisnya. Fatadkuruni bikatsaril khair, maka ingatlah dengan aku dengan memperbanyak amal bagus, amal baik. Waqad 'allamtukumul Qur'an, dan saya telah mengajari kalian Al-Qur'an. Saya telah ajarkan kalian tuh Al-Qur'an. Wal adab, dan akhlak. Fala tansubi min du'aikum, maka jangan lupakan aku dari doa-doa kalian. Itu permintaan ruh. Jadi ketika sudah dikubur, ruh itu mohon, tolong ingat saya. Harta yang sekian banyak, dak aku bawa, ambil lah galo. Tapi ingat saya telah ajarkan kalian. Ingat saya sudah ajarkan Al-Quran, sudah ajarkan akhlak. Maka ingatlah saya. Itu permintaan roh. Dari yang ini hadis ya, yang diriwayatkan dari kemarin itu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Ini kemudian besok kita bahas mengenai cerita seseorang yang kemarin tuh setiap malam Jumat seakan-akan kuburan itu terbelah, dan situ roh atau rohnya itu nongkrong duduk di depan kuburannya, samping kuburannya itu seraya ado nampan di dalamnya. Besok ceritanya ini masalah cak mano, apakah nyampe kebaikan seorang anak atau orang lain untuk yang sudah meninggal, apakah nyampe? Besok ada ceritanya. Kita sampai sini dulu, jangan banyak-banyak. Ada tanya enggak, Pak? Inilah perjalanan roh. Dari awal kemarin roh kan yang paling menyedihkan, kata Sayyidatina Aisyah apa? Masih ingat Pak yang kemarin Pak? Kata Sayyidatina Aisyah. Belum kata Nabi dulu. Yang kata Sayyidatina Aisyah. Ketika ada yang meninggal, kemudian anaknya semuanya merintih dan lain sebagainya, itu memang sedih. Kemudian Nabi tanya lagi, apa yang lebih sedih? Nah, ketika masuk liang lahat, ditanya Mungkar Nakir, itulah sedih, kata Sayyidatina Aisyah. Kata Nabi, ada yang lebih sedih lagi, menyedihkan. Apa? Ketika tukang memandikan masuk ke rumahnya untuk melepas cincin, pakaian dan lain sebagainya, roh itu teriak, oi pelan-pelan, oi saya ini baru selesai dari sakitnya sakaratul maut, dari pencabutnya nyawa, pelan-pelan kau ngelepas cincin, ngelepas baju dan lain sebagainya, melepas atribut. Itu jeritan roh, masih merasakan sakit, sampai dituangkan pun digosok, roh itu menjerit pelan-pelan. Kemudian yang tadi yang sekarang itu ketika
mau disolati dan lain sebagainya. Itu dalam hadis Rasulullah. Dan tanya lah, cukup? Cukup. Wallahu a'lam.